rakyat marah. Nah. Begitu rakyat marah, Prabowo juga marahin rakyat. Londo ireng. Jadi kekacauan psikologi ada di situ. Kelihatannya rakyat itu masih kesulitan untuk menerjemahkan Prabowo ini seperti apa. Prabowo datang dari tradisi militer. Dalam militer kultur yang paling bagus adalah komando. Kedua, filsafat kepemimpinan Prabowo adalah military efficiency. Supaya efisien, nggak perlu ada diskusi. Ketiga, dia ada di dalam sistem demokrasi. Dia mesti diskusi dengan publik. Kacau di dalam psikologinya tuh. Kadang-kala dia sangat civilian. Kadang-kala dia datang dengan leadership yang kuat, yang keras itu kan. Jadi bagian ini yang dibaca akhirnya bahwa tidak ada semacam kita cari sebuah rumusan yang pasti. Bukan rumusan. Perhitungan pasti. Gini. Kurikulum yang bisa dibaca oleh itu maksud gue aja. Nah, kurikulum ini mestinya diterangkan oleh komunikator politik. Itu maksud gue dari tadi. Yang namanya lo sebut-sebutin itu. Iya, nah mereka takut untuk berdebat membaca presiden. Termasuk menteri-menterinya. Ya kalau mereka ngerti kan ya gampang. Oh iya, presiden ambil keputusan untuk menghadirkan MBG itu dengan memanfaatkan struktur hierarki dari TNI. Perlu diterangin, nggak ada soal. Presiden mengambil inisiatif untuk membangun koperasi dari atas ke bawah. Padahal koperasinya mesti dari bawah ke atas. Apa keterangannya? Ya nggak mungkin rakyat yang lagi dihipnosis oleh kapitalisme punya kesadaran itu. Karena itu dia dibabat dulu ini kapitalisme yang ada di tingkat desa itu, baru rakyat mampu untuk bangkit. Nah siapa yang mesti babat? Rakyatnya. Ya nggak bisa orang raja yang jadi korban. Ya negara diwajibkan untuk basmi dulu mereka yang menghalangi kesejahteraan rakyat, baru yang bisa tumbuh. Jadi orang yang bilang, ya koperasi mesti dari bawah. Bagaimana caranya dari bawah? Di bawah itu isinya feodal. Waktunya nggak ada. Kan? Waktunya dong nggak ada. Iya karena itu presiden menganggap based on military efficiency, gue ambil alih itu dulu. Dasarnya apa? Ya perintah negara. Negara harus membangun koperasi. Nggak ada perintah rakyat harus membangun koperasi. Ideologi koperasi begitu. Tetapi para pendiri bangsa juga punya kemampuan menganalisis bahwa negara ini feodal. Ya. Lagi dibawa ke sosialis sama Prabowo. Ke sosialis itu. Nanti orang bilang Rocky Gerung penafsir sosialis. Bukan. Gue menginginkan negara ini tumbuh secara sosialistik. Karena itu masa depan ekonomi dunia di situ. Kalau lu nggak mau sosialistis, pergi pada kapitalis. Apa akibatnya? Dikuras bumi ini. Kan kapitalisme punya prinsip akumulasi. Tanpa perlu distribusi. Yang diakumulasi terbatas. Only one earth. Hanya satu bumi itu. Time is running out. Jadi sosialisme harus dipadankan dengan kesadaran ekologis. Nah bagian ini mestinya dipahami oleh 100 orang di kabinet itu. Nah, dia nggak paham. Karena dia nggak paham, rakyat marah. Begitu rakyat marah, Prabowo juga marahin rakyat. Londo ireng. Jadi kekacauan psikologi ada di situ. Nah, itu pentingnya presiden, gue ulangi lagi tesisnya, ganti mereka yang nggak paham itu. Yang nggak paham berapa? 2 orang tidak, 10 orang tidak, 10 tidak, 102 orang nggak paham. Banyak ya?